suara itu bisa dirubah jadi gambar. Contoh ya, nek panjenengan nanggone rumah sakit, wong loro jantung, itu biasanya apa? Suara ini dilihat di monitor, berarti suaranya dek 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 itu tadi kelihatan di monitor itu bentuk garis-garis. Mau mana jantungnya mandek ya mau nitit, kan? Mana melaku, kalau gerak-gerak mana? Artinya apa? Berubah jadi gambar. Gambar apa? Garis-garis. Nah ini tadi juga sama, dirubah menjadi gambar, dilihat di monitor, ya keluar garis. Tapi beda. Ya. Lalu membawa hasil penemuannya mereka itu ke hadapan tim peneliti Inggris, di mana salah seorangnya adalah peneliti Muslim. Yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik tadi yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafadznya Allah. Jadi gambarnya tadi, garis-garis tadi bentuknya lafadz Allah. Lafadznya apa sih, tulisan itu loh. Allah gini. Tidak seperti gini. Nono gempa itu bisa direkam ya. Kan bisa begini-gini ya. Itu enggak. Ini dilihat di monitor, yang keluar itu lafadznya Allah. Garis-garis tapi menunjukkan lafadznya Allah. Kaget. Belum pernah dia menemukan seperti itu. 30 tahun dia meneliti. Oke. Jadi para ilmuwan Inggris ini tadi lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Kok muncul lafadznya Allah itu? Kaget dia itu. Lah peneliti Muslim ini lalu mengatakan jika temuan tersebut sesuai dengan keyakinan kaum muslimin sejak 1400 tahun yang lalu. Para ilmuwan Amerika Serikat dan tim peneliti Inggris yang mendengar ucapan itu lalu memintanya untuk menjelaskan lebih dalam maksud yang dikatakannya tadi. Lalu sang peneliti Muslim kemudian membacakan ayat dalam Al-Quran begini. Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min sayyin illa yusabbihu bihamdi walakil la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Peneliti tadi akhirnya dibacakan ayat ini. Apa bunyinya? Artinya apa? Kita lihat. Bertasbihlah kepada Allah langit yang 7 dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ternyata mereka semua bertasbih dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Jadi yang disebutkan tadi itu tidak satupun yang tidak bertasbih, semuanya bertasbih memuji Allah. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Ini penjelasan Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ada di dalam surat Al-Isra ayat 44. Nah, setelah menjelaskan tentang Islam dan ayat tersebut, yang sang peneliti Muslim itu memberikan hadiah berupa mushaf Quran dan terjemahnya kepada Profesor William, salah satu anggota tim peneliti Inggris. Selang beberapa hari setelah peristiwa itu, Profesor William berceramah di universitas yang terkenal yang mengatakan begini. Dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini. Selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Quran. Asalnya orang kafir ini.
Ternyata tumbuhan tadi setelah ditampilkan di monitor muncul lafadznya Allah, berarti pohon-pohonan itu berzikir menyebut nama Allah. Cocok dengan ayat yang dibacakan tadi itu. Ternyata semuanya bertasbih memuji Allah. Ya. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian ungkap pilihan. Maka dia masuknya Islam karena penelitiannya sesuai dengan informasi Quran. Ini yang disebut ayat-ayat yang dahsyat. Nah, ini kami sampaikan tujuannya apa? Untuk memantapkan kita lebih yakin kepada Quran. Kalau orang kafir aja bisa sehebat itu penelitiannya dan pengakuannya membenarkan Quran, maka kita sebagai orang muslim, apalagi setelah poso ini, olehnya apa? Takwa. Nah, takwa itu pegangannya mesti Quran. Karena di ayat yang pertama, ayat kedua dari surat Al-Baqarah itu bunyinya begini. Dzalikal kitabu, itu kitab Quran la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi makanya ini memperkuat kita tentang akidah kita, tentang rukun iman kita yang percaya pada kitab itu tidak sekedar ucapan tapi betul-betul dihayati dan dimengerti. Kenapa kita harus percaya kepada kitab ini? Karena memang kalau kitab ini tidak ada keraguan. Di dalamnya pasti benar. Kalau kita masih ragu-ragu, maka Allah berikan tantangan. Yang sering saya sebutkan itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratim min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Ajaklah kroni-kronimu dari selain Allah, kalau memang kamu adalah orang benar. Ternyata mereka nggak bisa membuat. Maka Allah berikan ultimatum, ancaman, fa'ilam taf'alu, maka jika kamu tidak bisa membuat, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu memang tidak bisa membuat, fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ya, kenapa orang tidak bisa membuat Quran? Karena Quran itu mukjizat. Mukjizat Quran itu apa ya? Quran mukjizat itu bisa menjawab tantangan zaman. Bisa, bahasanya itu tidak ada orang yang bisa meniru. Ya, maka bahasanya Quran itu kan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Mateni mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mateni nun. Ar-Rahmanirrahim. Mateni mim. Maliki yaumiddin. Mateni nun. Terus begitu sampai akhir. Mim nun mim nun. Dalam bahasa kan sajaknya AB. Indah. Orang enggak begitu memperhatikan bahwa Quran itu indah bacaannya. Hampir semua begitu. Wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Ini dal kabeh. Wala tubiru nas malikin nas ilahin nas. Mate di sini kabeh. Bersajak a. Maka tidak mampu orang membuat itu, maka diancam oleh Allah. Itu tadi. Ya nek gak iso wedi yo ambek neraka. Sing urupe neraka itu kok watu lan menungso. Lho kok iso menungso ambek watu iso murup ta? Kan gitu pertanyaannya. Ya kenapa tidak bisa? Itu kan pemikiran kayak kita karena kita berpikir hukum alam. Hukum alam ini sing darani genine apa? Sing iso murup ki paling kayu pikiran kita. Tapi kalau Allah menjadikan batu bisa murup, ya tidak sulit bagi Allah. Menungso iso murup ya tidak sulit bagi Allah. Geni panas Allah jadikan dingin, ya tidak ada sulit bagi Allah. Contohnya apa? Ibrahim ketika dihukum,
dengan dibakar oleh Raja Namrud itu. Gak makan. Soalnya apa? Geni ini adem. Seharusnya geni kan panas, tapi adem. Loh kenapa kok jadi adem? Karena Allah perintahkan. Ya naru geni, kuni jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Apinya tunduk, gak mengikuti hukum alam, mengikuti petunjuk perintah Allah terakhir itu. Jadi dingin. Nah nek menung iso sithik iso murup, ya iso ae Allah perintahkan murup ya murup. Waktu iso murup ya murup. Makanya ketika orang itu tidak bisa membuat Quran, ya wis wedi nang ngene neraka. Artinya apa? Manut sampai Islam ini. Jadi kami sampaikan ini ada 5 orang itu tadi, ada orang-orang kafir semua, tapi pada akhirnya dia masuk Islam karena melihat Islam adalah satu kebenaran. Nah, Quran itu adalah informasi tentang Islam. Berarti Islam itu benar gitu. Kalau dibandingkan dengan yang lain, tidak bisa menjawab. Oke, seperti Belmali, Ditmbun. Gitu seperti ngoten ya. Jadi dalam rangka untuk menambah mantapnya keimanan kita tentang masalah kitab. Nah, kitab ini termasuk dari rukun iman. Rukun iman percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab. Ya, pada Rasul, pada takdir, kepada hari kiamat, kepada takdir, qada dan qadar. 5 item ini panjenengan kuat, luar biasa. Segala sesuatu jadi ringan kita. Sekarang ini umpama nih. Saiki wong kan terbagi menjadi 2. Bagi menjadi 2 apa? Situke kelompok manungsa lain seneng, situke susah. Sing seneng mang soalé presidene pilihane cocok dadi seneng atine. Sing gak dadi mesti sumpek, mangkel, nuduh macam-macam. Lah bagaimana Quran menjelaskan itu? Bagaimana Al-Quran memberikan solusi? Semua dijelaskan oleh Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi ini itu semua atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan nggak bisa. Ya itu ada semua contoh-contoh dalam Quran. Tapi ini nanti kalau disampaikan jadi satu materi lagi. Lama. Pun paham nih kalau sampaikan ini? Intinya saya menyampaikan ini untuk memperkuat kita tentang iman kita kepada kitab sehingga kita tidak ragu-ragu lagi sebagai simbol atau identitas orang yang takwa menggunakan Quran sebagai acuan dalam kehidupan. Buat ngoten mawon mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.